5 Agustus 2013, sebuah pembunuhan sadis menggegerkan warga Cipedes, Bandung, Jawa Barat. Petang hari menjelang pukul 7 malam, sebagian warga menjadi saksi kekejaman 2 orang pelaku yang menyeret seseorang dengan motor. Peristiwa itu pun terekam kamera pemantau. Lebih ironis lagi, setelah pelaku meninggalkan korban di dekat lapangan Cipedes, warga menemukan bahwa korban ternyata adalah seorang wanita yang saat itu tengah meregang nyawa. Wanita tersebut akhirnya tewas dalam kondisi mengenaskan. Tak hanya mengalami luka parah akibat diseret sepeda motor, di bagian kepalanya juga terdapat luka bacok. Kurap dia. Masih napas, masih hidup. Katanya mah ada yang lihat juga di depan. Yang warung itu kan masih buka. Lihat katanya berantem dulu di sini. Sama cewek cowok? Sama cowok, ada 2 orang, cowoknya di apa? Sama golok. Buka, lari. Adalah Francesca Siska Yofi, perempuan Malang yang kehilangan nyawa di usia 35 tahun. Ia adalah seorang manajer di sebuah perusahaan keuangan di Bandung. Polisi pun memburu kedua pelaku pembunuhan sadis tersebut. Berbagai barang bukti seperti telepon genggam, pakaian, bahkan akun jejaring sosial Siska kini dalam pemeriksaan Polres Bandung. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap kedua tersangka yang diketahui bernama Wawan dan Ade. Tersangka Ade terlebih dulu menyerahkan diri ke Polsek Sukajadi, Bandung. Sementara Wawan ditangkap di kawasan Ciranjang. Wawan merupakan paman dari tersangka Ade. Keduanya mengaku hanya berniat menjamret tas korban. Karena Siska melawan, pelaku kemudian membacoknya dan kabur. Namun Siska terseret motor hingga tewas. Saudara A yang mengendarai sepeda motor berarti yang mengemudikan. Sedangkan saudara W yang berada di belakang yang dibonceng. Itu menurut pengakuan saudara A. Dan sesampainya di TKP melihat sebuah kendaraan parkir berhenti di pinggir jalan dalam keadaan pintu terbuka. Dan saudara W menyuruh berhenti dan dia turun mengambil tas. Mengambil tas terjadi diketahui oleh korban yang terjadi di situ. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sepeda motor yang diduga digunakan kedua tersangka untuk menyeret Siska yang akhirnya menewaskan korban. Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, motif tersebut sangat mungkin. Hal itu terlihat dari kecerobohan pelaku yang meninggalkan banyak jejak. Salah satu misi kejahatan adalah sesegera mungkin melarikan diri dari TKP, meninggalkan sesedikit mungkin barang bukti, agar kemudian proses hukumnya bisa diatasi, bisa lolos dari hukum, ibaratnya seperti itu. Agar bisa mencapai misi seperti itu, maka perilaku si pelaku kejahatan harus seefisien mungkin. Tapi faktanya dari kronologi peristiwa yang saya simak melalui media, saya justru menangkap bahwa para pelaku tidak menampilkan perilaku mereka dengan efisien. Sadisnya pembunuhan yang menimpa Siska meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kini, meski telah menangkap pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, polisi masih terus mengembangkan kasus ini dengan memeriksa tersangka dan sejumlah saksi. Tim TV One mengabarkan.